Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaki Alfikri, NIM D600.1946. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang praktikum pemrograman komputer. Untuk yang pertama, modul 1 yaitu Python dasar. Tujuan aplikasi yang saya buat adalah untuk memudahkan seorang owner kendaraan saat akan memperbaiki kendaraannya di bengkel. Owner tersebut hanya memasukkan data kerusakannya pada komputer yang disediakan, tidak perlu bertatap muka dengan petugas yang ada di bengkel tersebut. Untuk penjelasan Python merupakan pemrograman open source multiplatform yang dapat digunakan berbagai macam operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Selain itu, Python juga merupakan pemrograman yang fleksibel dan mudah untuk dipelajari. Kemudian untuk kelebihan Python yang pertama itu adalah sintaksnya mudah diingat dan mudah dibaca, lalu lebih efisien dari pemrograman yang lain, kaya akan dukungan library standar, merupakan bahasa pemrograman multifungsi, dan tidak membutuhkan pendeklarasian variabel. Lalu untuk kekurangan Python sendiri, bahasa dari pemrograman Python kurang populer dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Lalu bahasa yang digunakan dalam Python lebih lambat dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, dan hampir mustahil untuk Python membuat game 3 dimensi dengan grafis tinggi. Dan yang terakhir, memiliki keterbatasan dengan akses basis data. Untuk pengertian flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail, juga hubungan antara suatu proses dengan proses yang lainnya dalam satu program. Untuk flowchart pada program yang saya buat adalah, untuk yang pertama itu memulai, lalu yang berikutnya memasukkan nama customer, tanggal masuk, nama kendaraan dan nomor polisi, lalu kilometer kendaraan. Selanjutnya kita memasukkan data kerusakan kendaraan. Jika kita ingin menambah data, maka kita memasukkan data berikutnya, tapi ketika tidak, akan muncul pernyataan apakah ingin sekalian servis. Jika iya, maka kami akan servis. Jika tidak, maka akan kami perbaiki sesuai kerusakan. Lalu akan muncul pernyataan apakah ingin mencuci sekalian. Jika iya, maka kami akan cuci. Jika tidak, maka tidak dicuci. Tidak dicuci, hanya diservis saja. Lalu kita akan menampilkan ringkasan kerusakan kendaraan tersebut. Lalu untuk yang terakhir adalah selesai. Berikutnya untuk script. Untuk keterangan script yang saya gunakan ini untuk mengeprint ketika di running tampilannya. Lalu untuk script ulangan yang saya gunakan ini adalah while input kerusakan tanda bendung sama dengan dalam tanda kutip oke. Untuk ini digunakan ketika kita memasukkan kerusakan. Ketika kita mengetikkan kata oke, maka input kerusakan tersebut akan berhenti. Tetapi ketika kita masih memasukkan data dan belum memasukkan kata oke, maka input kerusakan akan tetap berjalan. Untuk yang kedua, while confirm underscore kerusakan tanda bendung sama dengan tidak. Ini program while akan mengulangi pertanyaan apakah ada kerusakan lain. Ketika kita memasukkan kata tidak, maka program tersebut akan berhenti dan tidak mengulangi pernyataan ini lagi. Lalu untuk script program pengandaian
ini service input, apakah ingin service sekalian, ada huruf Y atau N. Ketika owner memilih huruf Y, maka akan kami print siap, kami akan servis sekalian kendaraan Anda. Tetapi jika seorang owner memasukkan huruf N, maka yang di print adalah oke, kami akan mengerjakan sesuai kerusakan. Jika pernyataan tersebut tidak, yang dimasukkan bukan huruf Y dan N, maka akan di print maaf, program tidak merespon. Lalu untuk tipe data yang saya gunakan itu yang pertama itu tipe data string. Tipe data string itu yaitu kalimat atau karakter yang diupdate tanda petik seperti ini: input nama customer, input tanggal, dan seterusnya. Lalu yang kedua tipe data float. Untuk tipe data float itu bilangan yang berbentuk angka. Ketika dimasukkan bentuknya itu angka, bukan huruf seperti ini: kilometer, float input kilometer kendaraan. Lalu untuk operator yang digunakan itu operator ternary atau if elif seperti ini. Sekian untuk penjelasan modul 1. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya modul 2 yaitu tentang Python GUI dengan PySet. Untuk program yang saya buat ini memiliki tujuan memudahkan pemilik atau staf dan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut saat melihat data supplier pengirim barang untuk melihat persentase laba dan menghitung harga jual dan keuntungannya. Untuk pengertian dari GUI sendiri adalah, dalam istilah komputasi, GUI adalah Graphical User Interface, adalah digunakan untuk menunjukkan seperangkat antarmuka dengan sistem komputasi yang melibatkan user-friendly gambar daripada perintah teks yang membosankan. Fitur dari GUI ini memungkinkan pengguna berkonsentrasi pada tugas yang dihadapi. Untuk mencapai ini, ia harus melayani interaksi antar manusia dan komputer. Lalu untuk pengertian PySet adalah, PySet merupakan pengikat dari Python dan GUI, toolkit cross-platform Qt, dan berjalan untuk semua platform yang didukung oleh Qt, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Merupakan salah satu alternatif untuk toolkit seperti Tkinter dan Python. Widget yang saya gunakan pada program ini, yang pertama untuk menu home, kita menggunakan widget View Desktop, widget Available Geometry Center. Ini digunakan untuk ketika untuk letak tampilan program kita berada pada tengah halaman layar laptop. Lalu untuk berikutnya, widget yang digunakan adalah icon. Ini untuk membuat icon pada nama program kita pada window yang ditampilkan. Lalu untuk widget berikutnya itu tombol 1 sama dengan View Radio Button Data Cell. Ini untuk membuat sebuah tombol bulat yang nanti kita pilih untuk masuk ke program berikutnya yang bernama data. Lalu ini sama View Radio Button kalkulator nanti untuk menghitung. Yang berikutnya Keybase Button, tombol 13 Keybase Button presentasi laba. Ini berbentuk tombol kotak yang digunakan ketika kita akan masuk kepada tabel daftar suppliernya nanti dan tabel presentasi laba. Lalu untuk selanjutnya
keypaste button sama. Lalu untuk widget yang digunakan itu untuk yang halaman pertama. Lalu untuk halaman daftar, widget yang digunakan adalah sama Save Window Title tadi atau key widgetnya untuk membuat window. Lalu tabel sama dengan Q tabel widget cell, ini untuk membuat tabel. Tabel untuk daftar supplier dan daftar presentasi apa nanti yang akan kita buat. Lalu keypaste button home, tombol A, ini untuk membuat tombol kotak untuk kembali ke menu home. Lalu untuk widget pada halaman perhitungan, ini kita menggunakan save.line1 key combo box. Ini untuk menampilkan daftar. Ini daftar TV, kulkas, kipas angin dan seterusnya, ini yang akan ditampilkan saat kita menghitung. Lalu selanjutnya ada self hitung, keypaste button hitung save. Ini untuk membuat tombol hitung saat kita akan menghitung data tersebut. Lalu untuk keyframe layout, ini untuk menyusun layoutnya, bentuk layout yang kita inginkan. Sekian untuk masih ada satu untuk yang selanjutnya. Ini ada key message box untuk memberi pesan ketika kita akan keluar dari program tersebut. Sekian untuk modul 2. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya adalah modul 3, yaitu web statis dengan Django. Tujuan dari program ini adalah membuat sebuah web yang berisikan, yang pertama itu isinya adalah tentang menunya. Menunya itu ada menu produk, masukan, about. Dalam menu about ada lagi menu about Sanjaya Sale atau tokonya, lalu about pemilik, lalu ada menu dashboard. Pengertian dari web statis sendiri adalah sebuah web yang dimana isinya itu yang dapat mengubah hanyalah pemiliknya melalui script-scriptnya ini. Lalu untuk pembuatan startup, untuk pembuatan project itu kita buka CMD, lalu ketikkan Django admin start project web, lalu kita enter. Setelah itu kita cek pada foldernya, masuk folder yang kita buat yaitu web atau projectnya. Lalu untuk membuat app-nya, kita masuk dulu ke dalam foldernya, lalu kita ketikkan python manage.py startup kontak, lalu kita cek pada folder yang kita buat. Nah, ini sudah masuk app kontaknya. Setelah itu untuk membuat home.html, kita buka settings.py. Setelah itu pada template kita ketikkan template ini. Setelah itu untuk CSS-nya kita ketikkan static file dirs ini. Selanjutnya kita buat file atau folder baru dalam folder web ini yang dinamai template. Lalu pada template kita buat file baru bernama home.html ini. Lalu untuk CSS-nya kita buat folder baru bernama static. Lalu kita buat file bernama file kita .css, bentuknya CSS seperti ini. Untuk penjelasan script sendiri, untuk script HTML load ini persen load static ini digunakan untuk membuka file foto maupun CSS yang berada pada folder static .type HTML untuk menunjukkan bahwa yang digunakan tipenya adalah HTML. Untuk head ini untuk bagian atas atau judul
seperti ini. Title Sanjaya Sale ini judulnya. Untuk link rel icon ini untuk menambahkan icon. Link rel style sheet ini untuk menambahkan CSS nya. Selanjutnya div class body ini untuk menambahkan menu-menunya. Setelah itu di div class foot ini untuk membuat bagian bawah berisikan alamat, kontaknya, email. Setelah itu untuk bagian paling bawah ada, atau bagian footer ada copyright-nya. Lalu untuk penjelasan script CSS nya ini, margin itu untuk mengatur jarak web dengan tampilan web dengan layar. Untuk padding itu untuk mengatur tampilan antar konten, jaraknya. Background image untuk mengatur background fotonya. Background size untuk mengatur ukuran. Background attachment itu agar letaknya itu tetap. Untuk background color, warna backgroundnya. Border bottom color untuk mengatur garis tepi bawah. Border bottom cell untuk mengatur gaya dari garis bawah tadi. Untuk bottom white ini untuk mengatur ketebalannya. Untuk display ini untuk mengatur tampilan menunya, inline block. Lalu posisinya itu relatif atau tetap. Relatif itu berubah. Color untuk warna menu, background menu. Untuk text alignment ini untuk alignment center itu untuk mengatur teksnya berada di tengah. Text decoration untuk mengatur gaya. Lalu hover, menu only hover ini untuk mengatur bahwa nanti ketika disorot oleh mouse akan berwarna. Itu margin right untuk mengatur margin bagian kanan, left untuk mengatur bagian kirinya, margin bottom untuk mengatur bawah, jarak bawah. Padding background color transparan itu agar backgroundnya transparan. Sekian untuk modul 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Untuk yang terakhir yaitu modul 4 tentang web dinamis dengan Django. Untuk pengertian database adalah kumpulan file-file yang saling berhubungan antara satu sama lain. Relasi tersebut bisa ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Satu basis data menunjukkan kumpulan data yang dipakai dalam satu lingkup informasi. Dalam satu file terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, merupakan sebuah kumpulan entity yang seragam. File-file tersebut saling berhubungan antara satu sama lainnya. Lalu untuk manfaat database sendiri, menurut saya database itu berguna untuk menyimpan file. Misal kita sebagai pengguna web tersebut memasukkan file, lalu secara otomatis akan menyimpan dan bisa menampilkan dalam sebuah webnya tersebut. Jadi memudahkan antara pengguna web dan pemiliknya. Lalu untuk proses menampilkan, menambah, dan menghapus data, ini kita masuk ke dalam webnya. Lalu ketika ingin menambah data, kita klik tombol tambah datanya. Setelah itu kita masukkan nama produk, misal Asus ProMax ini. Nah, itu kita masukkan tahun rilis, misal 2018. Kita masukkan harga. Misal harganya 2 juta ini. Kita masukkan suppliernya, misal dari sini. Masukkan jumlah, misal jumlahnya 8. Setelah itu kita klik kirim. Maka produk akan masuk pada tabel nomor 21. Lalu ketika kita akan mengedit, kita klik tombol update ini. Misal kita ganti jumlahnya menjadi 15. Kita klik kirim. Lalu kita lihat pada tabel 21 jumlahnya menjadi 15. Ketika kita ingin menghapus, kita klik tombol delete pada sini. Maka datanya pada tabel 21 hilang. Lalu
Menurut saya kalau manfaat dari web dinamis sendiri untuk sebuah perusahaan itu sangat berguna karena semua orang bisa memasukkan data dalam tabel atau web tersebut hingga masuk ke dalam tabelnya. Tidak hanya orang pemilik atau yang mengelola website itu, karyawan bisa memasukkan, staff juga bisa, customer juga bisa, gitu. Sehingga web dinamis menurut saya sangat bermanfaat untuk sebuah perusahaan untuk memudahkan memasukkan atau mendata. Terima kasih untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan dari modul 1 sampai modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.